Kehidupan yang serba mewah, uang berlebihan serta fasilitas hidup yang lebih dari cukup. Ternyata bukan kunci kebahagiaan untuk seorang wanita. Terutama bagi wanita yang muda, cantik dan menarik seperti Tari. Sudah 1 bulan ini, ia ditinggal suaminya bertugas keluar kota. Padahal mereka belum 6 bulan menikah. Pasti semakin mengesalkan juga bagi Tari jika tugas dinas luar kota itu diperpanjang di luar rencana. Seperti malam itu, Suito, suami Tari, menelepon untuk menjelaskan bahwa suaminya itu tak jadi pulang besok, lantaran tugasnya diperpanjang 2-3 minggu lagi. Tentu saja Tari begitu keras memprotesnya. Tapi menurut suaminya, mau tidak mau, ia harus menjalankan tugasnya. Dan ketika Tari mencoba merayu sang suami agar bisa pulang minggu depan, dengan tegas, Suito menolaknya. Pria itu berkata, "Untuk apa repot jauh-jauh pulang hanya untuk sekedar skibidi papa?" Dengan jengkel, Tari pun bertanya, "Loh mas, apa kamu nggak punya kebutuhan kayak pria lainnya?" Mungkin karena suasana pembicaraan dari tadi sudah agak panas, maka seenaknya Suito menjawab, "Ya namanya pria, di mana aja kan bisa dapat." Dalam keadaan marah, tersinggung, bercampur keinginan yang tak tersalurkan, Tari membanting gagang teleponnya. Ia merasa ada sesuatu yang nuakal yang harus ia lakukan sebagai balas dendam pada suaminya. Kembali ia teringat pada obrolan dengan Ijah, pembantunya beberapa hari yang lalu. Tepatnya ketika ia menanyakan bagaimana cara wanita itu menyalurkan keinginannya setelah ditinggal mati suaminya. Saat itu Tari bercanda mengganggu janda tua itu yang sedang mencuci piring di dapur. "Jah, kamu ajak aja si Karman itu, kan oke juga dia." Ijah tersenyum malu-malu. "Ah, nyonya bisa aja. Mana mau dia sama saya." Lalu sambil menengok ke kanan ke kiri, seolah-olah takut kalau ada yang mendengar, Ijah mengatakan sesuatu yang membuat perasaan Tari agak berdeswir. "Nyonya, si Karman itu orangnya lumayan loh, apalagi perahu layarnya bikin jantung deg-degan." Dengan pura-pura kaget, Tari bertanya dengan nada heran, "Kok kamu tahu sih, Jah?" Sambil tersipu-sipu Ijah menjelaskan, "Waktu itu malam-malam saya pernah ke kamarnya mau pinjem balsem. Diketuk-ketuk kok pintunya nggak dibuka. Pas saya masuk, dia udah tidur. Nah saat itu, baru Ijah tahu kalau tidur itu dia nggak ada kabinet segitiga sama lainnya, Nyah." Tari tersenyum. "Jadi kamu tahu dong lain-lainnya?" "Iya nyonya, saya mendadak jadi rindu sama mantan suami saya, biarpun nggak sebagus perahu Karman nyonya." Setengah kurang percaya, Tari bertanya, "Terus si Karman, kamu kerjain ya?" Sambil melengos pergi, Ijah menjawab, nyonya ingin tahu aja sih," kata Ijah sambil buru-buru pergi. Dalam keadaan hati yang panas dan tersinggung itulah, pikiran Tari menjadi lain. Ia yang biasanya tak terlalu memperdulikan Karman, belakangan sering memperhatikan pemuda itu dengan lebih cermat. Beberapa kali sampai pemuda itu merasa agak canggung. Dari cerita Ijah beberapa hari yang lalu, Tari mulai merasa tertarik pada pemuda itu. Membayangkan perahu layar Karman yang kata Ijah, wow, itu membuat Tari merasa sesuatu yang aneh. Namun karena gengsi untuk mengutarakannya, sikap Tari menjadi agak dingin dan kaku pada Karman. Karman sendiri sampai bingung dan bertanya-tanya dengan perubahan sikap nyonya majikannya. Sampai suatu ketika, setelah sekian minggu tak mendapat siraman dari Suito suaminya, perasaan Tari menjadi semakin tak terbendung. Malam yang semakin larut, tak berhasil membuatnya tertidur. Ia merasa membutuhkan sesuatu. Akhirnya Tari beranjak dari kamarnya, mengambil ponsel, dan memutar PM Skibidi Papap, asal negeri Sakura. Setelahnya, pergilah ia ke kamar Karman, di loteng bagian belakang rumah. Pelan-pelan ia mengetuk kamar tersebut. Setelah diulangnya berkali-kali, baru Karman membuka pintunya. Pemuda itu kaget, melihat Tari tiba-tiba masuk dalam kamarnya. Karman yang saat itu menggunakan sarung, buru-buru mengambil kaos dan menggunakannya. Sementara Tari yang sempat memperhatikan penampilan Karman, beberapa kali menelan Yuda. Dengan nada agak ketus Tari berkata, "Sana kamu mandi, jangan lupa gosok gigi." Karman makin heran dengan sikap majikannya. "Sekarang nyonya?" Dengan nada kesal Tari menegaskan,
Iya sekarang. Tergopoh-gopoh Karman menuju ke kamar mandi, memenuhi permintaan Tari. Sementara Tari duduk di kursi, sambil memperhatikan kamar Karman. Bersih, rapi juga pemuda itu. Sampai kira-kira 10 menit berselang, Karman pun selesai. "Permisi Nyonya," katanya sambil memasuki ruangan dengan menggunakan handwork. "Saya salin dulu ya Nyonya," katanya sambil melangkah menuju lemari. Dengan nada ketus Tari berkata, "Nggak usah, kamu duduk aja di situ." "Eh, bukan duduk tapi rewahan." Tari lantas memberikan ponsel yang masih menampilkan pria muda-mudi asal negeri Sakura dan meminta Karman untuk menyimaknya. Wanita itu lantas beranjak hendak keluar ruangan dan berpesan, "Sebentar lagi saya kembali." Dengan kikuk dan khawatir, Karman mulai memperhatikan ponsel dan menyimak piem inspiratif tersebut. Tapi ia tak berani bertanya, apa sebenarnya yang majikannya itu inginkan. Setelah menyimak beberapa klip inspiratif tersebut, keinginan Karman pun mulai timbul. Apalagi aksi-aksi heroik di ponsel itu mampu membuat perahu layar itu hormat. Di tengah kesibukannya itu, mendadak pintu kamarnya terbuka, dan Tari melangkah masuk. Karman yang kaget hendak beranjak, tapi mendadak Tari duduk di tepi divans, lalu menworongnya. Netra Tari menatap dingin Karman. Sama sekali tak ada senyuman, tapi tetap saja terlihat cantik bagi Karman. "Men, saya mau minta tolong, tapi jangan sampai kamu cerita ke siapa-siapa loh ya." Karman hanya dapat mengangguk, walaupun ia masih bingung. Tapi sedetik kemudian, Karman gelagapan ketika Tari memindahkan handworknya. Tak hanya sampai di situ saja, Tari bahkan dengan ragu mengambil perahu layar yang ada di parkirannya. "Unik sekali ya Man," kata Tari, sebelum akhirnya memberi perhatian pada bidang astral tersebut. Sontak Karman panik dan merem. Tapi kepanikan itu berubah menjadi kesenangan. Terutama saat Tari tiba-tiba menyiapkan kebaikan di balik segitiga bermuda. Walaupun lampu penerangan tak begitu terang, tapi Karman dapat memperhatikan panorama ajaib tersebut. Jantungnya makin dak-dikduk tatkala Tari merubah haluan yang semula sejajar menjadi sebaliknya. "Ingat ya, kalau bukan karena balas dendam, saya nggak mungkin kayak gini, jadi kamu jangan mikir macam-macam." "Iya Nyonya, saya ngerti kok." Setelah Karman menjawab, Tari lantas menuntun perahu layar itu pada arah yang benar. Dan ya, perahu pun melaju melewati samudra dan tanpa hambatan yang berarti. Seperti orang lupa diri, Tari ceramah rohani ketika banjir bandang melanda negeri. Sementara Karman sendiri yang memang belum ada pengalaman apa-apa, sebetulnya juga ingin tiba. Tapi karena khawatir majikannya akan kecewa, maka sebisa mungkin ia berusaha menyahannya. Sampai ketika Tari benar-benar yemas, barulah Karman tiba di pangkalan udaranya. Setelah apa yang terjadi, nampak raut Tari jauh lebih ramah dari sebelumnya. Dan sebelum wanita itu meninggalkan Karman, ia sempat memuji ketekunan Karman. "Kamu keren juga ya Man, mungkin entah lusa atau kapan, saya kemari lagi." "Baik, Nyonya," sahut Karman. Kemudian, "Oh iya, kalau kamu masih ingin, bisa sama Ijah, dia set-set juga kok." Karman hanya mengangguk, tanpa mengucapkan apa-apa. Dan akhirnya, malam itu Karman tak bisa istirahat dengan lelap. Ia terus membayangkan kembali pengalaman yang baru saja berlalu. Kehilangan keperdataan tak lantas membuat Karman sedih. Malah ia bangga jika ia ternyata bisa membahagiakan majikannya. Singkatnya, sesuai pesan Tari, 2 malam kemudian, wanita itu datang lagi menemui Karman di kamarnya. Kebetulan Karman saat itu sudah betul-betul menyiapkan dirinya. Jadi Tari tinggal mengikuti alur kebaikan tanpa repot-repot mengarahkan perahu itu seperti sebelumnya. Dan ya, mereka kembali mengadakan rapat paripurna. Bedanya, pada saat terakhir sebelum tiba, Tari meminta Karman meletakkan pundi-pundi kebaikan itu pada parkirannya. "Gak apa-apa Man, lagi pula besok tamu bulananku datang." Mendengar hal itu, Karman pun menurut. Ia letakkan pundi-pundi kebaikan itu, tanpa khawatir nyonya majikannya marah padanya.
Man, kamu kok luar biasa sih? Udah sering ya? Karman menggeleng. Ah, Nyonya bisa aja. Baru sama Nyonya aja kok. Dengan heran, Tari menatap Karman, lalu tersenyum karena teringat sesuatu. Terus, sama Ija itu apa? Tanya Tari, makin heran. Eh, enggak koknya. Lo yang kemarin-kemarin itu. Kan, udah saya kasih izin. Dengan polos Karman menjawab. Iya sih, Nya. Tapi enggak masak abis sama yang cantik, dilanjut sama yang biasa. Rugi dong saya. Entah bagaimana Tari merasa senang mendengar jawaban Karman. Wanita itu merasa tersanjung dengan pujian Karman. Memang menurut kamu aku cantik ya, Man? Cantik banget, Nyonya. Sempurna malahan. Allah, kamu bisa aja, kata Tari sambil mencubit pemuda itu, lalu disambut gelak tawa. Akhirnya sejak itu, keduanya tak pernah absen rapat paripurna. Tari sendiri terlanjur nyaman dengan keadaan tersebut. Ia tak lagi peduli dengan Suito suaminya. Toh, suaminya itu juga tak begitu mementingkan perasaannya. Sehingga Tari pun bersikap demikian juga. Sejak itu pula, cukup banyak perubahan yang dialami Karman. Pemuda itu lambat laun penampilannya berubah. Rambutnya nampak rapi, dan semakin bersih pula. Ia sendiri tampak semakin percaya diri, tapi tetap sopan pada Tari. Apalagi dia yang dulu dipandang sebelah mata oleh nyonya majikannya, sekarang malah sering diajak ngobrol atau nonton TV bersama. Sempat terpikir oleh Karman, mungkin judes dan ketusnya dulu itu hanya untuk mengatasi rasa malu dan gengsinya. Tapi semua itu tak masalah bagi Karman. Karena yang terpenting, nyonya majikannya itu bisa selalu bahagia karena kepandaiannya itu. Semua itu tentu saja menimbulkan tanda tanya, terutama dari orang-orang seperti Ija. Apalagi Tari sering tanpa sadar membicarakan Karman dengan nada yang memuji. Entah sampai kapan keakraban itu akan terus terjalin dan baik-baik saja. Tapi, baik Tari dan Karman berusaha sebisa mungkin agar keakraban itu tak diketahui dan berharap abadi selamanya. Entahlah, hanya waktu yang bisa menjawab dan hanya mereka yang tahu yang terbaik untuk kedepannya.